2. Di sini kelompok 2 akan melakukan praktikum dengan matkul praktikum IPA di SD, yaitu dengan materi optik. Pada kami pertama ada sifat cahaya. Pada percobaan sifat cahaya kami melakukan percobaan dengan cermin datar. Yang kedua ada cermin cekung, yang ketiga ada lensa cembung. Perkenalkan, saya Kiki Sundari, adapun anggota kelompok saya Febri Andani, Saya Nurul Khalifah. saya Andrasiana, saya Adinu Mairo, saya Indah Tulinanda. saya Khairul Anam. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada praktikum sebelumnya, kelompok kami telah melakukan percobaan tentang sifat cahaya pada cermin datar. Nah, pada praktikum kedua ini, kelompok kami akan melakukan percobaan optik mengenai lensa cembung dan cermin cekung. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan jarak titik fokus lensa cembung, menentukan kekuatan lensa cembung, menentukan titik fokus cermin cekung, mengamati pembentukan bayangan pada lensa cembung dan cermin cekung, serta mengukur jarak benda dan jarak bayangan yang terbentuk selama percobaan berlangsung. Dalam percobaan ini, kami menggunakan beberapa alat dan bahan seperti lensa cembung, cermin cekung, layar atau tabir kertas, serta sumber cahaya berupa lilin. Adapun korek untuk menghidupkan lilinnya. A few moments later. Langkah pertama yang kami lakukan adalah percobaan menggunakan cermin cekung. Pertama, kami menyusun cermin cekung, lilin sebagai sumber cahaya, dan layar atau tabir kertas pada meja optik. Setelah itu, lilin dinyalakan, lalu posisi layar digeser perlahan hingga terbentuk bayangan yang paling jelas dan tajam. Pada percobaan ini, kami juga melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan. Jarak benda diukur dari cermin cekung menuju lilin, sedangkan jarak bayangan diukur dari cermin menuju layar atau tabir kertas tempat bayangan terbentuk. Cobaan dilakukan sebanyak 3 kali dengan posisi benda yang berbeda-beda. Pada percobaan pertama diperoleh jarak benda 3,5 cm dan jarak bayangan 8,5 cm. Pada percobaan kedua diperoleh jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 6 cm. Sedangkan pada percobaan ketiga diperoleh jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 4 cm. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa perubahan jarak benda mempengaruhi jarak bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. A few moments later. Setelah melakukan percobaan cermin cekung, kelompok kami melanjutkan praktikum menggunakan lensa cembung. Pertama, kami menyusun lensa cembung lilin sebagai sumber cahaya dan layar atau tabir kertas pada meja optik sesuai petunjuk percobaan di modul. Setelah itu, lilin dinyalakan, kemudian posisi lensa dan layar diatur perlahan hingga terbentuk bayangan yang paling jelas dan tajam pada layar. Pada percobaan ini, kami juga melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan. Jarak benda diukur dari lensa cembung menuju lilin, sedangkan jarak bayangan diukur dari lensa menuju layar atau tabir kertas tempat bayangan terbentuk. Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali dengan posisi benda yang berbeda-beda. Pada percobaan pertama diperoleh jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 10 cm. Pada percobaan kedua diperoleh jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 8 cm. Sedangkan pada percobaan ketiga diperoleh jarak benda 2 cm dan jarak bayangan 3 cm. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat diketahui bahwa perubahan jarak benda juga mempengaruhi jarak bayangan yang terbentuk pada lensa cembung. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lensa cembung dan cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata apabila posisi benda dan layar diatur dengan tepat. Selain itu, perubahan jarak benda mempengaruhi letak bayangan yang dihasilkan. Melalui percobaan ini, kelompok kami juga dapat menentukan jarak fokus serta memahami proses pemantulan dan pembiasan cahaya pada alat optik. Demikian praktikum yang dapat kami lakukan. Saya Kiki Sundari mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.